Remember we met, I can tell by your smile. Halo, selamat pagi, selamat datang to my our channel. Pagi ini saya mau ajak teman-teman untuk menemani saya bikin sate, teman-teman. Jadi di sini saya mau bikin sate secara instan biar lebih mudah dan gampang, biar cepat. Karena teman-teman tahu kan, kalau saya orangnya selain malas untuk ngulek bumbu, bagi kita kalau yang lagi malas ngulek bumbu, kita cari atau bikin sate secara instan. Jadi bumbu-bumbunya kita beli ya teman-teman. Jadi kita beli di di supermarket atau di toko-toko yang menyediakan ingredient atau bumbu-bumbu instan itu kayak Indofood, kayak lain dan sebagainya. Karena aku nggak begitu banyak waktu untuk bikin ingredient secara langsung atau nguleknya atau mau cari-cari bumbu yang lain, makanya aku beli bumbu instan. Dan ini saya kemarin beli ayam 2 ekor ya teman, 3 ekor. Jadi ayamnya ini saya pakai ayam chicken breast atau ayam dada ya teman-teman, biar lebih empuk. Maka dari itu saya bikinnya sate untuk buat 3 orang atau 4 orang ya teman-teman. Karena hari ini saya teman saya hari Minggu mereka mau datang, jadi saya berpikir masak apa ya buat mereka biar lebih gampang dan berbeda dari yang lainnya. Jadi hari ini saya masak sate ya. Dan ini kita potong-potong dulu daging ayamnya, ayam dada ya teman-teman, karena kalau nanti ayam paha atau lainnya nanti takutku akan mengeras gitu, karena saya juga waktunya untuk merendam atau memasak ulang itu sangat sedikit. Jadi ini saya potong-potong dulu teman-teman. Ini saya motongnya agak besar-besar ya teman-teman, karena mau dimakan sendiri. Jadi yang sekiranya cukup itu aja yang agak besar. Jadi satenya nggak perlu yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi kan dimakan sendiri, nggak dijual kan. Jadi ya yang penting bisa ditusuk gitu aja ya teman-teman, biar yang makan itu lega. Ini pisaunya agak nggak tajam ya kelihatan teman-teman. Atau mungkin dagingnya terlalu alot. Jadi ngirisnya terlalu sulit. Maaf sebentar, ini saya mau ada itu. Nah, kita potong lagi teman-teman. Nanti setelah kita potong, nanti saya akan taburin bumbu yang sudah siap saji teman-teman, yang sudah aku beli. Kalau di Indonesia namanya ada sate marangi, itu bumbunya juga bisa dibeli, bisa dibeli di supermarket atau toko-toko Asia kayak gitu ya teman-teman. Dan nanti saya mau beli ada 2 ingredient sih yang paling saya suka. Yang satu satay, kayak sate Mali atau sate dari bahan Melayu gitu ya. Ada juga yang dari sate marangi. Kalau di Indonesia kita pakai sate marangi biasanya ya teman-teman. Atau saya tuh sebenarnya lebih suka sate yang Jawa Timuran ya, sate Ponorogo atau sate Madura kayak gitu. Kalau sate Madura kan kita harus pakai kacangnya cukup banyak, terus sambelnya disendiriin gitu. Kalau di Ponorogo kan kacang dan sambal dijadikan satu, tapi sedikit manis tapi gurih gitu. Kalau di Jawa Tengah kan kayak dikasih kecap aja terus sama irisan bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu
gimana sih cara penyajian, tempat dan waktu kan berbeda. Dan ini saya sudah potongnya selesai teman-teman, dan kita mulai untuk mengaduk atau memasukkan bumbu satenya. Ini sudah bumbu sate yang seperti ini, yang sudah ready, sudah bisa digunakan secara langsung. Kita aduk-aduk dan kita campurkan gitu. Biasanya saya diamin sekitar 10 menit aja udah cukup teman-teman. Nah, kita aduk satenya teman-teman. Kita masukin bumbunya secukupnya sesuai selera. Ya, kita aduk biar merata ya teman-teman. Kita aduk merata, nggak perlu dikasih apapun karena ikannya ini sudah basah ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman kalau mungkin membutuhkan dikasih dikasih sedikit air nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak perlu karena menurutku dagingnya ini sudah lengket banget, dan kita kalau kasih bumbu ini sudah bisa merata. Tapi kelihatannya kayak masih kurang ya teman-teman, tapi saya lihat dulu ya. Kita lihat, kita mix together ya. Kita lihat sesuai selera kita ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini udah cukup ya silakan, tapi kalau menurut saya agak kurang ya teman, karena tadi ikannya ada tiga chicken breast gitu ya. Jadi menurutku masih bumbunya masih belum cukup, dan aku ingin bumbunya sedikit terasa gitu ya teman-teman. Dan nanti bagi saya mau tambahin kecap manis bangau teman-teman, karena saya lebih suka dengan pakai kecap manis bangau karena menurutku rasanya legit banget dan rasanya itu endes banget. Dan kalau dibikin sate itu enak, tapi saya menggunakannya sedikit teman-teman karena nggak ingin terlalu banyak, nanti kalau dipanggang atau di bakar nanti akan sedikit hitam. Jadi kalau saya ngasihnya sedikit biar sedikit manis-manis, ada manis-manisnya gitu teman-teman, jadi lebih endes, lebih mantep kayak di Indonesia itu. Satenya, bumbunya itu meresap banget dan sedikit ada manis-manisnya gitu ya teman-teman. Kita aduk, dan ini saya masukin lagi kecap manis bangau. Ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman memakainya Indofood atau ABC terserah, tapi saya ini kebetulan kemarin saya beli kecap bangau karena ini bukan endorse ya teman-teman. Ini saya beli maaf, bukan endorse. Jadi ini hanya memberitahukan cara-cara atau bumbu apa aja yang masuk, yang kita berikan, yang kita kasihkan gitu ya. Nah, satenya kayak ini ya teman-teman. Iya, dan ini kita tusuk lagi, kita mulai tusuk ya teman-teman. Satenya sesuai selera ya teman-teman, kamu mau berapa tusuk dalam satu tusukannya. Tapi karena ini saya mau makan sendiri, jadi ya saya gunakan tusuknya seperlunya aja ya sedikit tebel ya, karena ya nggak enak kalau mau dikasihkan sama teman terus ternyata ayamnya kecil-kecil gitu. Saya lebih suka ayamnya tebel dan tusukannya gede-gede, jadi lek mangan siji apa loro ngono wis mantep tenan, pokoknya luwego. Karena saya lebih suka yang besar-besar, makannya itu nggak ribet. Karena dan perlu teman-teman ketahui, hari ini teman saya ada
3 orang datang ke rumah. Dan kita itu kebiasaannya kalau waktu Sabtu atau Minggu memang aku sering undang teman-teman atau teman kerja saya untuk datang ke rumah, hanya sekedar makan-makan dan ngobrol. Makanya hari ini saya mau bikin sate dan bakso, juga ada beberapa kari gitu ya teman-teman. Jadi sekalian buat makan malam dan kita sambil ngobrol, cerita kanan kiri, cerita tentang kerjaan dan cerita tentang apa aja namanya ibu-ibu rempong ya teman-teman. Apa aja bisa kita ceritakan dan bisa kita jadi sharing tentang kerjaan atau apa. Dan ini kita mulai untuk menusuknya hingga semua selesai ya teman-teman. Kita tusuk sampai habis. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya saran atau punya ide untuk masak apa yang secara instan, mungkin yang lebih memakan waktu sedikit, bagi teman-teman bisa share atau mungkin bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya teman-teman. Karena ya saya mungkin kalau umpamanya kita bikin, sebenarnya kalau kita bikin secara langsung atau secara fresh itu lebih baik ya teman-teman, daripada pakai bumbu instan. Tapi karena kondisi keadaan saya jarang ada waktu banyak, dan tapi selera kepingin makan enak ya terpaksa saya melakukan dengan cara pakai bumbu instan. Dan semoga ini juga rasanya tidak kalah enak dengan yang bumbu buatan langsung ya teman-teman. Tapi ya beginilah. Tapi jangan khawatir, moga-moga ini enggak gagal dan rasanya juga tetap sama dengan yang bumbu yang langsung kita pakai ya teman-teman. Dan kita tusuk sampai habis teman-teman. Kita tusuk sampai habis. Aku kasih agak besar ya teman-teman, karena tusukannya kelihatannya cuma sedikit. Tusukan ini saya beli kemarin, hanya sisa kemarin, yang dulu pernah bikin sate juga, tapi udah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi tusukannya ini juga tusukan sisa, jadi ya kita kasih yang agak banyak dulu biar lebih gede dan lebih banyak. Kayak ini ya teman-teman jadinya ya. Dan nanti kita panggang, karena di sini enggak ada arang ya teman-teman, atau mungkin ribet dengan arang, makanya saya pakai panggangan, sate panggangan kayak gitu. Saya pakai panggang seperti tempat alat untuk memanggang gitu. Dan tadi sudah saya nyalakan biar agak panas. Dan ini bumbu-bumbu yang saya gunakan tadi ya. Ini hasilnya ya teman-teman. Hasilnya cukup lumayan cantik, semoga rasanya juga akan lebih endes. Nah, ini openannya sudah aku nyalakan, agak panas teman-teman. Ini saya mulai masukkan. Sebelum saya masukkan, di dalamnya itu saya kasih itu kayak alas ya teman-teman, biar tidak, bagi teman-teman yang mau manggang apapun biar tidak kotor, jadi dia langsung dibuang ya kalau umpamanya udah selesai. Awas ini panas. Dan kita keluarin dulu.
kita masukin satenya satu persatu, kita tata yang baik ya. Kita tata satu persatu teman-teman, dan kita panggang. Dan saya kasih sedikit bumbu kecapnya. Tadi sebenarnya udah saya kasih sedikit ya teman-teman, tapi biar rasanya kelihatan manis dan enak, makanya saya kasih seperti ini ya. Dan saya manggangnya sesuai selera ya teman-teman, paling enggak ya 5 menit atau 3 menit itu udah matang ya teman-teman, karena ini nggak boleh dipanggang terlalu lama, nanti rasanya malah akan keras gitu. Tapi kalau mungkin 5 menit itu aja udah matang ya teman-teman, karena ini dagingnya juga udah empuk ya. Kita masukin, kenapa saya masukin sedikit-sedikit, karena takutnya nanti nggak matang ya teman-teman. Sebenarnya banyak, langsung banyak nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Agak dimajuin, nggak bisa ditutup. Jadi that is so nice, I love that. Nanti hasilnya enak banget teman-teman ya. Kita tunggu sampai semuanya matang, dan kita ambil piring saji yang bisa buat nempatin sate yang udah matang. Ini berantakan ya teman-teman, karena tadi saya juga masak beberapa masakan seperti pentol dan juga beberapa sayur lodeh buat teman saya nanti. Dan kita lihat hasilnya teman-teman, kita tunggu. Ini microwave ya teman-teman. Ini di dalamnya tadi saya ada manasin sayur dan udah masak nasi, dan ini ada sup ya yang nanti aku sediakan di mangkok atau gimana. Dan nanti ada lalapan juga, itu lalapannya sudah saya potong-potong. Kita lihat, kita cari apa itu teman-teman, alat untuk mensajikan. Ini pakai apa ya teman-teman yang menurutmu pantas dan baik penyajian? Oh, pakai piring bulat aja atau piring yang agak lonjong gitu ya teman-teman.